Di padang rumput Manggoli yang luas, di bawah langit biru yang tak bertepi, lahirlah seorang pangeran yang takdirnya akan mengguncang dunia. Namanya Kubilai, cucu dari penakluk legendaris, Genghis Khan. Sejak kecil, ia tidak hanya diajarkan cara menunggang kuda dan memanah seperti prajurit Manggel lainnya, tetapi juga dididik dalam sastra, seni, dan ilmu pemerintahan oleh para guru bijak dari berbagai negeri. Ibunya, Sorgagitani Beki, seorang wanita cerdas berwawasan luas, menanamkan dalam dirinya mimpi yang lebih besar dari sekadar penaklukan, sebuah mimpi untuk membangun peradaban. Saat tahta kekaisaran Manggel memanggilnya, Kubilai menghadapi tantangan besar. Para bangsawan Manggel yang konservatif meragukannya. Mereka melihatnya terlalu terpengaruh oleh budaya Tiongkok, terlalu lembut untuk memimpin bangsa pejuang. Namun, Kubilai membuktikan mereka salah. Dengan kecerdasan strategis dan keberanian di medan perang, ia berhasil menyatukan faksi-faksi yang terpecah dan mengukuhkan posisinya sebagai Khan Agung. Tapi ambisinya tidak berhenti di situ. Matanya tertuju ke selatan, ke daratan Tiongkok yang kaya dan kuno, yang diperintah oleh dinasti Song Selatan. Selama bertahun-tahun, pasukan Manggel gagal menembus pertahanan mereka. Kubilai mengubah taktik. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan kavaleri Manggel yang dahsyat, tetapi juga mengadopsi teknologi pengepungan canggih, membangun angkatan laut, dan menggunakan diplomasi untuk memenangkan hati para jenderal lawan. Setelah perjuangan panjang, pada tahun 1279, dinasti Song akhirnya takluk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh Tiongkok berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin non-Han. Kubilai tidak datang sebagai perusak. Sebaliknya, ia memproklamirkan berdirinya dinasti Yuan, memindahkan ibu kotanya ke Dadu, yang sekarang kita kenal sebagai Beijing. Ia menjadi kaisar Tiongkok sekaligus Khan Agung Manggel, menyatukan dua dunia yang sangat berbeda di bawah panjinya. Di bawah pemerintahannya, Tiongkok mengalami era kemakmuran dan keterbukaan yang luar biasa. Kubilai Khan membangun jaringan jalan raya dan kanal yang efisien, termasuk perpanjangan kanal besar yang megah, untuk memperlancar perdagangan. Ia memperkenalkan penggunaan mata uang kertas secara nasional, sebuah inovasi revolusioner pada masanya. Ia membuka jalur sutra, menjadikannya lebih aman dari sebelumnya. Para pedagang, ilmuwan, seniman, dan penjelajah dari seluruh dunia berdatangan ke Tiongkok. Salah satunya adalah seorang pemuda dari Venesia bernama Marco Polo, yang kisahnya kemudian membuka mata dunia barat tentang keajaiban negeri timur. Kubilai adalah seorang pemimpin yang toleran. Ia menghormati berbagai agama dan kepercayaan, dari Buddhisme, Taoisme, Islam, hingga Kristen. Ia mengundang para ahli dari berbagai bidang, tanpa memandang asal-usul mereka, untuk membantunya memerintah dan membangun kerajaannya. Ia mendirikan akademi, mendukung seni dan sains, serta memerintahkan pembuatan kalender yang akurat. Ia adalah seorang pejuang di hati, namun seorang negarawan dalam jiwa. Namun, seperti semua kerajaan besar, dinasti Yuan juga menghadapi tantangan. Dua invasi besar ke Jepang berakhir dengan kegagalan tragis, sebagian besar karena badai dahsyat yang kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa. Pemberontakan mulai muncul di berbagai wilayah, dan intrik di dalam istana tidak pernah berhenti. Di usia senjanya, Kubilai harus menanggung kesedihan mendalam atas kehilangan istri tercinta dan putra mahkotanya. Kubilai Khan wafat pada tahun 1294, meninggalkan warisan yang sangat kompleks. Ia adalah seorang penakluk yang menyatukan sebuah kekaisaran raksasa, tetapi juga seorang pembangun yang mendirikan sebuah dinasti yang megah. Ia adalah jembatan antara padang rumput Manggoli dan peradaban kuno Tiongkok, antara timur dan barat. Kisahnya adalah bukti bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah pada pedangnya, tetapi pada visinya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan abadi. Legenda Kubilai Khan, sang kaisar dari padang rumput, terus hidup, menginspirasi kita tentang bagaimana seorang individu dapat mengubah jalannya sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa.